Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji dalam ulasan serangan terhadap wilayah raja dalam pembukaan Gambit Menteri. Kita bahas ulasan ini berdasarkan partai dari Miguel Nadorf saat berhadapan dengan NN atau nonim atau namanya tidak tercatat di Rafaela tahun 1942. Bagaimana strategi dari Nadorf dalam menata serangan dan gempuran untuk membongkar sayap raja ini? Mari kita ulas bersama. Nadorf memulai permainan dengan D4 dan lawan mainnya menjawab dengan D5. Dan permainan berlanjut dengan C4 yang dikenal dengan pembukaan Gambit Menteri. Gambit Menteri adalah salah satu gambit yang tidak benar-benar dianggap gambit, karena dalam beberapa langkah umumnya pion putih akan kembali. Misalnya, bila pion pukul pion, maka Menteri A4 skat. Garpuan terhadap raja dan pion. Dan tentunya pion hitam akan jatuh. Kembali. E6. Setelah putih mengembangkan kudanya ke C3, hitam juga melakukan hal yang sama, pengembangan kuda ke F6. Dan putih mengembangkan kuda berikutnya ke F3. A6, pion pukul pion, kuda pukul pion, E4, menduduki pusat dengan tempo ancam kuda. Kuda pukul kuda, pion pukul kuda. Setelah hitam mengembangkan gajahnya untuk memberikan kesempatan rokade, putih melangkah, gajah D3. Untuk menekan pion H secara tidak langsung, dalam rangka mengantisipasi raja hitam yang akan rokade sayap raja. Dan keduanya mengamankan rajanya dengan cara rokade. Pion C5 untuk mengurangi dominasi putih terhadap pusat. Menteri E2 mengosongkan petak D1 untuk benteng yang akan memperkokoh pion di lajur D yang setengah terbuka. Pion pukul pion, pion pukul pion. Benteng E8. Benteng D1. Kuda C6. Melihat raja hitam berada di sayap raja dan perlindungan tidak begitu maksimal, maka putih menambah kekuatan pasukannya untuk diarahkan ke sana dengan gajah B2. D5, benteng A C1. Pengembangan ke lajur terbuka yang ideal untuk benteng dan menekan kuda yang tak memiliki perlindungan. Dan hitam mengamankan kudanya dengan gajah B7. Pion D5, pion pukul pion, pion pukul pion, kuda B4, mencoba menukar gajah yang agresif dan juga ancam pion A2 yang tak punya perlindungan. Gajah E4. Dengan adanya pion bebas D5 yang didukung benteng, langkah gajah D6 untuk menghadang pion, serta memberi kesempatan benteng untuk menekan menteri secara tidak langsung. Dan saya kira ini bagus. Tapi rupanya hitam memilih memukul pion. Dan ini dimanfaatkan putih untuk menambah kekuatan gempuran menuju raja hitam dengan kuda E5. Kuda B4. Walaupun dapat satu pion, tapi hitam banyak buang tempo. Sementara pertahanan di wilayah raja lemah. Dan putih memanfaatkan itu dengan pengorbanan gajah. Apa yang terjadi bila raja pukul gajah? Maka menteri bisa ke H5 skak. Dan raja ke G8, menteri pukul pion skak. Bila raja ke H8, maka benteng ke C3 dan siap-siap meluncur ke H3.
Dan bila raja ke H7, maka kuda D7 dengan ancaman skakmat dengan menteri pukul pion G7. Bila benteng G8, maka H5 skak tentunya. Dan bila gajah F6, maka kuda pukul gajah, ancaman skakmat dengan menteri H5, atau hitam harus kehilangan menterinya dengan memukul kuda. Kembali. Raja F8. Menteri H5. Ancaman skakmat di F7. Untuk menghindari skakmat di F7, hitam melangkah gajah pukul pion. Dan putih menghilangkan pasukan hitam yang menjaga petak penting F7 dengan benteng pukul gajah. Dan hitam memukul benteng dengan tempo menjaga peta F7 dengan menteri. Dan pada posisi ini, Nahdorf punya langkah kuat dengan pengorbanan menteri, dengan menteri pukul pion F7 skak. Dan setelah menteri pukul pion F7, kuda D7 skakmat dengan kuda, yang populer dengan istilah smothered mate. Demikianlah para pecinta catur, permainan Miguel Nahdorf dalam pembukaan Gambit Menteri yang sangat cemerlang. Seperti biasa, saya berharap video ini bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.